Orang menganggap kan filsafat itu susah, ruwet, rumit. Artinya ketika orang mendengar filsafat pasti dahinya sudah berkerut, Ustaz. Sehingga bahkan banyak orang-orang sekarang sebetulnya ingin berfilsafat dengan membuat quote-quote. Kata-kata bijak, anak-anak yang masih bahkan belasan tahun remaja sudah buat quote-quote mereka di media-media. Itu sebenarnya kecenderungan kepada filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan mustadhafin, Ramadan ada yang mengibaratkan sebagai training. Kita ingin masuk ke fakultas mana? Ketika kita ingin mengambil fakultas rohani, masuklah ke fakultas itu. 30 hari atau 29 hari kita digodok dalam Ramadan. Sehingga ketika kita keluar, kita mendapatkan gelar. Nah, kali ini kita akan sama-sama mengajak antum untuk berbicara tentang fakultas yang bisa kita ambil dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, Ustaz Amar Fauzi telah hadir bersama saya. Kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Iya, ini kalau bicara sama antum ini harus sesuai fakultasnya. Ini fakultas filsafat. Iya. Nah, orang menganggap kan filsafat itu susah. Ruwet, rumit. Artinya ketika orang mendengar filsafat pasti dahinya sudah berkerut, Ustaz. Tapi itu kalau orang belum mengenal antum. Antum bisa menyederhanakan filsafat. Nah, ini kira-kira Ramadan dengan kaitannya dengan filsafatnya apa sih, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Ustaz Muammar. Begitulah memang kesan umum dari filsafat, rumit. Belum lagi dihubungkan dengan logika yang sebetulnya juga rumit. Dan saya sendiri tidak punya obsesi untuk menyederhanakan filsafat. Karena terima sajalah publik ya, kalau ada ilmu yang rumit. Tidak semuanya ilmu itu mudah. Dan yang rumit itu bukan hanya filsafat kok. Banyak ilmu yang lain juga rumit. Nah, tapi masih tetap beruntung kita bisa mempelajari filsafat, tergantung kita memaknai filsafat. Mana filsafat yang rumit, mana filsafat yang tidak rumit. Kebetulan yang dikembangkan di kampus kami, yaitu STAI Sadra, filsafat yang kebetulan rumit, Ustaz. Filsafat yang bahkan identik dengan filsafat pertama, yaitu metafisik, yang kemudian lantas kita turunkan ke beberapa bidang yang lebih konkret. Nah, ada filsafat yang sederhana sekali, sehingga bahkan banyak orang-orang sekarang sebetulnya ingin berfilsafat dengan membuat quote-quote. Kata-kata bijak, anak-anak yang masih bahkan belasan tahun remaja sudah buat quote-quote mereka di media-media. Itu sebenarnya kecenderungan kepada filsafat. Nah, dan seperti itulah filsafat yang berkembang sekarang ini diantaranya di Indonesia, ya filsafat yang hanya berbasis pada quote-quote, kata-kata bijak untuk bagaimana kita pandai mengolah, memanajemen hidup kita. Nah, karena itu ada misalnya belakangan disebut filsafat teras, filsafat stoikis, ya stoikisme. Nah, filsafat dalam rangka bagaimana kita mengolah hidup kita supaya minimal tidak sengsara. Maksimalnya kita bahagia semasa hidup di dunia ini. Nah, ini yang paling sederhana dan buku-buku banyak, bahkan salah satu pengarangnya, kalau filsafat yang begini kuat-kuat, apa bedanya dengan agama? Nah, dia mengatakan, ya tidak ada beda dengan agama. Karena itu saya lebih senang. Loh, kalau demikian, semua ayat dan hadis Nabi itu adalah filsafat. Karena isinya kuat-kuat sebetulnya. Ya. Apalagi kalau kita buka Mutiara Hikmah Sayyidina Ali. Wah, sudah sangat lautan itu ya. Dan dia sudah layak disebut oleh filosof Suhrawardi sebagai Hakimul Arab. Hakimul Arab. Baik, ini sekelumit saja. Dan kita berusaha kaitannya dengan puasa. Apa lapisan-lapisan filosofisnya. Mungkin cukup kita kembali kepada makna dari kata puasa itu sendiri. Yang dalam bahasa Arab biasa kita dengar dengan saum atau siam.
Itu artinya kan ulama semua kita sudah hampir hafal lah, yaitu al-imsak, menahan. Apa yang ditahan? Apa saja sebetulnya awalnya digunakan untuk hal-hal yang konkret, tapi kemudian berkembang menjadi hal-hal yang abstrak. Nah, puasa ini menahan hal yang abstrak. Apa yang abstrak atau yang batin? Yaitu ruh kita. Karena itu bagaimana kita berpuasa tidak hanya raga kita, sehingga dampaknya hanya menahan haus, menahan dahaga, menahan syahwat. Ya. Tapi bagaimana kita juga berpuasa, batin kita dipuasakan, melatih tadi training kita dengan puasa. Saya kira mungkin ini satu jendela untuk masuk lebih dalam ke lapisan filosofis. Oh iya, kalau seperti itu kira-kira apa saja Ustaz yang bisa kita ambil ini untuk media puasa ini? Itu training yang untuk sifatnya bukan non raga. Kalau raga tadi kan kita mungkin puasa ya nggak minum nggak makan. Artinya ya sudah orang nggak makan nggak minum. Tapi ketika dia tidak melatih jiwanya, ini ya mungkin dia tidak akan mendapatkan, dia bisa selesai puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Begitulah memang sesuai dengan hadis Nabi, rubba shaimin wa laysa lahu minas siyam illal ju' wal dhama. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Tapi nilai batin itulah nilai hakiki yang sesungguhnya tidak diperoleh. Nah, karena juga tadi kita masih seputar fakultas filsafat, saya kira ada baiknya juga bagaimana pertanyaan tadi dikembangkan dalam fakultas filsafat. Nah, di filsafat itu juga seperti yang tadi tepat sekali penekanannya pada jiwa, itu juga ada analisis yang cukup baik dan beragam. Kalau kita merujuk ke beberapa karya utamanya yang termasuk paling populer, digemari oleh umat Islam bahkan oleh non-muslim, karya yang sangat kondang ya, sangat disegani, dipercayai, yaitu karya Miskawayh yang kebetulan banyak dikenalnya dengan Ibnu Miskawayh. Padahal namanya Miskawayh, lahir di dekat dengan Teheran atau kota Rey kita kenal sekarang. Kebetulan juga bermazhab Syiah, tapi sangat digemari orang. Mudah-mudahan karena data ini saya buka tidak lantas menjadi pertimbangan untuk meng-cancel ya sebagian yang akan melakukan penelitian berbasis pada karya-karya Ibnu Miskawayh. Saking pentingnya beliau disebut sebagai guru ketiga. Jadi kalau guru pertama, first master itu Aristoteles, guru kedua itu Farabi, maka ada guru ketiga yang jarang dikenal, itu disematkan kepada Miskawayh ini. Nah, hidup semasa dengan Ibnu Sina. Salah satu karya terbaiknya adalah Tadhibul Akhlaq, yaitu mengelola akhlak, merapihkan akhlak atau mensucikan, membersihkan akhlak. Nah, utamanya beliau bagaimana membangun jiwa kita, tapi dimulai dari mengenal jiwa. Lantas diklasifikasi menjadi 3. Ada jiwa syahwani atau kadang-kadang jiwa sabu, jiwa buas, jiwa kebinatangan. Ada lagi jiwa ghadabiyah, jiwa marah, jiwa murka. Ada jiwa natikoh, jiwa rasional. Jiwa yang pertama, jiwa syahwani, sebetulnya itu daya tarik, daya pikat, ingin, suka. Jadi reaksi kita itu senang gitu, ingin mengejar. Apa saja ada kemungkinan, ada peluang, kita ingin. Ada bantuan bansos nih Ramadan. Walaupun lagi sibuk nih, pergi ke sana. Nanti lagi di tengah jalan, tiba-tiba, ada lagi tuh pembagian yang lebih gede lagi. Dia cancel yang itu, kejar yang ini. Ini terbawa oleh syahwat tadi ya, oleh jiwa sabu'iyah, kebinatangan. Ada lagi yang kedua, jiwa ghadabiyah. Walaupun di situ disebut ghadab itu marah, tapi maksudnya jiwa tolak. Kalau ada sesuatu yang menyerang dia. Jadi kalau yang pertama jiwa tarik, yang kedua jiwa tolak. Ada bahaya. Nah, itu bukan syahwat, tapi ghadabnya, mempertahankan diri.
apa saja dia akan antisipasi. Nah, itu lengkap sebetulnya. Tapi kalau tidak seimbang, ini akan terjadi ekstremitas, radikalisme yang sekarang kita, intoleransi, ekstremisme di berbagai kalangan. Ini karena tidak ada keseimbangan antara dua ini. Bagaimana untuk diseimbangkan? Itu ada jiwa, namanya jiwa natiko. Dia yang harus menjadi raja, yang mengendalikan semua. Jadi dalam konstruksi filsafat seperti ini, filsafat jiwa yang seperti ini, syahwat itu tidak dimatikan. Seperti sebagian ajaran, ini kotor. Bersihkan saja di kalangan tasawuf, sebagian tarikat, ini kotor, jangan sama sekali. Bahkan sebagian nggak perlu kawin, katanya itu sempurna. Padahal enggak. Harusnya tetap ada, karena bagaimanapun ini satu paket. Allah menciptakan, ada ininya, ini karunia. Yang kedua, ghadabiyah juga begitu, tidak dilenyapkan. Seperti di sebagian aliran filsafat di barat, Schopenhauer, juga begitu. Ini kotor sekali, dibuang saja. Tapi dalam Islam, kedua-duanya berkah. Asal bagaimana di dalam kendali akal kita. Nah, puasa ini ada pada 3 tingkatan. Tingkatan ghadabiyah, syahwaniyah, tingkatan ghadabiyah, dan tingkatan akliyah. Kalau kita bisa berpuasa di tingkatan syahwaniyah, maka kita harusnya bisa mengendalikan jiwa syahwat kita, tidak gampangan kita tertarik, tidak gampangan terhasut, ikut ada seruan untuk misalnya demonstrasi tanpa paham terlebih dahulu. Ini bagian dari syahwat. Ada lagi yang ghadab, marah. Sama ajakannya tadi, tapi karena marah dia terbawa-bawa juga, artinya jadi korban eksploitasi politik. Ini juga buruk saya kira. Jadi tingkatannya beda-beda di lingkungan yang berbeda-beda, sektornya juga di ekonomi, di politik, di hubungan, di dalam keluarga sendiri, itu bisa saja hal ini berkembang. Ketidakseimbangan ini akan terjadi, dan bagaimana dengan puasa ini kita mendapatkan keseimbangan. Disitulah lantas kita menempatkan akal sebagai sumber dari filsafat raja di dalam diri kita. Jadi inilah yang mengontrol. Ya. Nah, tapi sekarang prakteknya gimana, Ustaz? Artinya sekarang dalam fakultas Ramadan ini, sekarang kan kita udah tahu nih teorinya. Nah, sekarang prakteknya bagaimana? Ini prakteknya, ini pertanyaan yang membuat sebagian aliran filsafat itu buntu. Ini kalau rumusan seperti ini akan kita terapkan, mereka masih bingung karena yang namanya rumusan masih umum. Ya. Mungkin kita akan sederhana, titik dari keseimbangan yaitu keadilan. Orang yang bisa mencapai pada titik keseimbangan, itulah orang adil. Dan keadilan yang paling tinggi itu bukan hanya dalam diri kita atau keluarga, tapi di politik. Karena itu dalam filsafat Miskawe, pemimpin negara, pemimpin bangsa adalah pemimpin yang adil, yang dia sudah menuntaskan dirinya dengan dua kekuatan tadi, dua jiwa tadi. Karena itu pula puasa ini sangat wajib, utamanya untuk para pemimpin ini. Untuk dia betul-betul mencerminkan keadilan. Tapi lalu apakah dengan keadilan cukup? Orang bisa saja mengklaim, aku sudah adil, engkau belum adil. Ini melanggar keadilan. Oh, ini sudah sesuai dengan keadilan. Nah, ini masalah kasus-kasus yang harus dituntaskan. Salah satu dan fasilitas paling mudah sebetulnya bisa kita dapatkan itu adalah syariat. Syariat memberikan kejelasan di mana kita bertempat. Bahkan saat kita berada di ruang yang paling kecil, yaitu di WC, di toilet, itu kita harus adil. Dan bagaimana bahkan sejak masuk kita harus bisa adil. Di dalamnya harus adil, keluar harus adil. Dan alhamdulillah ini dibantu oleh syariat. Masuk dengan doa. Di dalam kita juga demikian, hati-hati melakukan dan lain. Tidak boros menggunakan air, tidak mubazir. Keluar juga demikian. Ini ajaran yang melengkapi kaidah-kaidah dan rumusan-rumusan para filosof. Filosof berbicara hal-hal yang umum, tapi perlu ada yang konkret. Bagaimana ini diamalkan? Itu dengan syariat. Ya, jadi kalau berarti mungkin ada yang mencoba menganalogikan, Ustaz. Ya. Ketika burung itu punya satu sayap, dia nggak bisa terbang. Jadi dia harus ada sayap. Punya dua sayap, tapi dia kumpulnya sama ayam. Dia nggak mungkin bisa terbang. Jadi ini sayap ini kiri kanan ini adalah kuwah ghadabiyah dan syahwaniyah.
Nah, karena dia di dalam komunitas burung, jadi sehingga dia bisa terbang. Nah, apakah kemudian manusia ini jadi saya ingin antum tarik sedikit nih, ketika Ramadan ini kita hadir di dalam bulan Ramadan sekarang ini, nah apakah kita harus kumpul sama dalam komunitas sehingga ada energi yang kita bisa serap? Saya kemungkinan besar Ustadz Muammar ini sudah menghatamkan Ibnu Miskaweh ya, karya itu. Dan ini sudah diantisipasi kebetulan oleh Ibnu Miskaweh bagaimana konsep-konsep tadi, rumusan-rumusan tadi dikembangkan. Kalau saya yang pertama bukan dari Ibnu Miskaweh, tadi peran syariat. Tapi lantas Ibnu Miskaweh untuk menciptakan keseimbangan, bahkan di dalam setiap individu harus ada lingkungan yang sehat. Yang itu tidak akan terbentuk, tidak akan tercipta kecuali melalui otoritas, kekuasaan. Karena itu pula menurut Ibnu Miskaweh, alat yang paling efektif untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam membangun karakter mulia, keseimbangan antara dua sayap yang sangat indah sekali tadi disampaikan, itu yaitu dengan kekuasaan. Karena itu kekuasaan perlu dibina. Jadi tadi saya sampaikan yang paling memerlukan berpuasa adalah penguasa. Karena setiap kali penguasa baik maka akan berdampak pada warga. Penguasa yang buruk akan berdampak pada warga. Bahkan di atas lebih dari itu, yaitu ulama yang memberikan arahan kepada umaro, kepada penguasa, itu jauh lebih membutuhkan lagi. Ketika mereka tidak melaksanakan kebutuhan-kebutuhan ini, dosa mereka jauh lebih besar daripada warga. Dan ulama lebih bertanggung jawab kepada umaro dan kepada umat. Nah, jadi penciptaan lingkungan ini penting sekali. Ya kita tidak harus menunggu, harus misalnya pemerintah atau ada di badan eksekutif, legislatif, tidak perlu. Kita di lingkungan yang paling bisa kita kelola, kita yang sementara ini lelaki, suami, pemimpin, keluarga, bisa punya kewajiban, lebih wajib daripada anggotanya untuk komitmen berpuasa lebih serius lagi. Menciptakan suasana yang kondusif, bangun lebih cepat. Anak-anak bagaimana bangun tidak secara terpaksa. Jadi itu bisa kita ciptakan. Ibu juga demikian. Bukan lantas ibu bukan kepala rumah tangga tidak punya kesempatan. Bagaimanapun ibu orang kedua setelah ayah. Dia punya hak dan kewenangan terhadap anak-anak, terhadap lingkungan di dalam rumahnya. Saya kira di sekolah pun demikian. Kita punya lingkungan yang bermacam-macam sejauh kewenangan kita. Kalaupun ternyata kita orang yang paling tidak beruntung, katakan saya OB di satu tempat, betapapun demikian, tetap saja saya punya tanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Yaitu kembali lagi menyeimbangkan kebutuhan tadi, sayap kanan dan sayap kiri, sehingga tercipta keseimbangan dalam diri kita. Ya, Masya Allah. Luar biasa sekali Ustaz. Terima kasih atas pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk saya pribadi. Insya Allah. Kalau saya pasti bermanfaat Ustaz. Insya Allah. Ya. Pemirsa Dana Mustadafin, sebenarnya ini tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam 1 kali 2 kali pertemuan. Tapi kami berharap dengan obrolan ini bisa memicu kita semua, khususnya saya, bahwa kembali kita mengenal diri kita. Kita mengenal diri kita, kemudian kita membina keluarga kita. Kemudian tentunya utamanya tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ammar, diri kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu dulu, keluargamu. Baru kemudian kita melebar ke sekitar kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan contoh untuk keluarga kita. Berilah contoh diri kita. Ramadan adalah fakultas yang paling tepat untuk kita belajar. Mudah-mudahan dari bulan suci Ramadan ini kita keluar menjadi orang-orang yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.